Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsiani dengan Stanbook A1Q1 19016 dari kelas B jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling integratif. Sejarah awal upaya integrasi disusun oleh Marvin Goldfried dan Charlie Neumann pada tahun 1992 dan oleh Gerald Gould pada tahun 1993. Diidentifikasi terpancar tetapi memiliki kontribusi yang penting sejak 1933. Ketika Thomas French berpendapat bahwa konsep dari pembelajaran Pavlov harus diintegrasikan dengan psikoanalisis pada tahun 1944. Robert Searle menawarkan sebuah perpaduan dari teori belajar dan psikoanalisis seperti yang dilakukan John Dewey dan Neil Miller pada tahun 1950, yang diterjemahkan dari konsep dan metode psikoanalisis ke dalam bahasa dan kerangka prinsip-prinsip pembelajaran laboratorium. Dalam 2 dekade terakhir, sejumlah pendekatan integratif penting untuk psikoterapi telah dikembangkan. Pada tahun 1977, Paul Winchell menerbitkan sebuah buku terobosan yang menganjurkan integrasi antara teori psikoanalitik dan teori belajar sosial, dan menunjukkan cara-cara di mana klinisi harus menggunakan intervensi psikoanalitik dan behavioral yang efektif dengan satu pasien. Pendekatan integratif ini menerima perhatian yang besar dalam terapi behavioral dan masyarakat psikoanalitik, dan diikuti oleh upaya-upaya lain yang mendukung adanya dialog antara klinisi dari berbagai orientasi, seperti artikel dan buku yang terfokus pada topik integratif. Pada tahun 1984, Hal Arkowitz dan Santley Meister menerbitkan tentang perilaku terapis yang menonjol dan diskusi terapis psikoanalitik, serta perdebatan tentang kemungkinan dua sistem integrasi. Pada tahun 1992, John Nelkos dan Charlie Neumann mengidentifikasi 8 variabel yang mendorong penyebaran psikoterapi integratif setelah puluhan tahun, yaitu 1. Meningkatnya jumlah sekolah psikoterapi. Yang kedua, kurang jelasnya dukungan empiris untuk keberhasilan sekolah terapi. Yang ketiga, kegagalan teori tunggal untuk menjelaskan dan memprediksi patologi dan atau perubahan perilaku dan kepribadian. Yang keempat, pertumbuhan jumlah dan kepentingan jangka pendek psikoterapi terfokus. Yang kelima, komunikasi yang lebih besar antara klinisi dan sarjana yang menghasilkan kesediaan kesempatan dan eksperimentasi. Yang keenam, gangguan dalam ruang konsultasi dari realitas dukungan sosial ekonomi yang terbatas oleh pihak ketiga untuk psikoterapi jangka panjang. Yang ketujuh, identifikasi faktor-faktor umum dalam psikoterapi yang terkait dengan hasil. Yang kedelapan atau yang terakhir, perkembangan organisasi profesi, konferensi, dan jurnal yang disediakan untuk diskusi dan studi perspektif integratif. Kemudian, unsur-unsur terapi. 1. Tujuan. Tujuan konseling dalam perspektif integratif yaitu membantu konseling mengembangkan integrasinya pada level tertinggi, yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka konseli perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan konseli secara sadar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di masa tingkah laku, tetapi ini terfokus secara langsung pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Yang kedua, peran konselor. Peran konselor sebenarnya tidak terdefinisi secara khusus, hanya saja dikemukakan peran konselor sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam proses konseling itu. Jika dalam proses konseling itu menggunakan psikoanalisis, maka peran konselor adalah sebagai psikoanalisis
Sementara jika pendekatan yang digunakan adalah terpusat pada konseli, maka perannya sebagai partner konseli dalam membuka diri terhadap segenap pengalamannya. Beberapa ahli memberi penekanan bahwa konselor perlu memberi perhatian pada konseli, menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan yang diinginkan konseli. Pada dasarnya, seluruh pendekatan berkeinginan membantu konseli mengubah diri konseli. Konselor dalam mencapai tujuannya dapat berperan secara bervariasi, misalnya sebagai konselor, psikiater, guru, konsultan, fasilitator, mentor, advisor, atau pelatih. Kemudian teknik-teknik terapi. Goldfried dan Northcourse berpendapat bahwa dalam perspektif integratif terdapat 3 teknik terapi, yaitu 1. Teknik dengan pendekatan eklektik, 2. Integrasi teoritis, dan 3. Pendekatan faktor umum. Pendekatan yang menggunakan teknik dengan pendekatan elektik atau technical electives berusaha untuk mencocokkan antara intervensi spesifik bagi setiap klien dan dalam hal menampilkan permasalahan. Para terapis tersebut tidak berfiliasi dengan model teoritis tertentu, tetapi mereka bersedia mengakui bahwa teknik tertentu dapat efektif dalam menangani permasalahan tertentu. Misalnya, terapis yang tidak terlalu sering menggunakan teknik perilaku dapat memahami kelebihan dari destinasi sistemik dalam merawat klien dengan fobia dan penggunaan teknik-teknik yang bersifat eksplorasi dalam memahami sumber perkembangan dari ketakutan dan gaya dependen klien tersebut. Pendekatan konseling elektik berarti konseling yang didasarkan pada berbagai konsep dan tidak berorientasi pada satu pendekatan secara eksklusif. Elektisme berpandangan bahwa sebuah teori memiliki keterbatasan konsep, prosedur, dan teknik. Karena itu, elektisme dengan sengaja mempelajari berbagai teori dan menerapkannya sesuai dengan keadaan real konseling. Pada tahun 1945 hingga meninggalnya tahun 1978, Tromp telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya pengintegrasian seluruh pengetahuan psikologi ke dalam pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk konseling dan psikoterapi. Dari kerja kerasnya ini, Tromp memperoleh sambutan positif dan sangat luas dari kalangan psikolog. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa pada tahun 1945 tidak ada anggota APA, khususnya divisi psikologi klinis, yang berkiblat pada elektik. Pada tahun 1970, lebih 50% anggota APA telah merujuk pada elektik. Pertengahan tahun 1970-an, 64% telah berorientasi pada elektik. Guild dan kawan-kawan 1984. Oleh karena itu, menurut Prochaska 1984, konseling elektik telah menjadi aliran konseling yang paling populer di antara terapi modern yang ada. Di antara ahli-ahli elektik adalah Brammer dan Sjöström sejak 1960 yang mengembangkan model konseling yang dinamakan actuation counseling dan telah membawa konseling ke dalam kerangka lebih luas yang tidak terbatas pada satu pendekatan, tetapi mengupayakan pendekatan yang integratif dari berbagai pendekatan. Pada akhir 1960-an hingga 1977, Kharkov juga telah mengembangkan konseling elektik dengan cara melakukan testing dan riset secara komprehensif, sistematik, dan terintegratif ahli, yang menurut membantu pengembangan konseling elektik, diantaranya Egan dengan istilah systemic helping, Prochaska 1984 dengan nama integratif elektif, integrasi teoritis, theoretical integration, melibatkan formulasi pendekatan psikoterapi yang memberikan model yang berbeda-beda dan memberikan dasar yang konsisten dalam pekerjaan klinis seseorang. Misalnya,
klinis secara konsisten dapat memilih dua dasar teoritis seperti sistem kekeluargaan dan perilaku kognitif yang kemudian dari kedua dasar teoritis tersebut klinisi mengembangkan model intervensi. Dengan cara tertentu, klinis mengembangkan modelnya sendiri berdasarkan sintesis konseptual yang memberikan kontribusi terhadap model yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada permasalahan independen yang ada pada saat ini, terapis dengan konsisten dapat mencari cara ketika sistem keluarga dan kognisi yang maladaptif memberikan kontribusi terhadap stres pada klien. Intervensi yang dilakukan berdasarkan pada pendekatan yang membawa kedua model secara bersamaan. Pada saat menggunakan pendekatan faktor umum, common factor approach, pada integrasi klinisi mengembangkan strategi dengan mempelajari kesamaan inti unsur dari berbagai macam terapi dan memilih komponen yang selama berperan waktu memperlihatkan sebagai kontributor yang sangat efektif dan memberikan hasil yang positif dari psikoterapi. Itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.